Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Tanyo sekalian. Saya Dr. Yustia Uteru. Pada saat ini kembali hadapi teman-teman sekalian, ya. Dan kita tahu bulan September ini adalah bulan kewaspadaan kanker anak. Jadi mungkin selama sebulan ini kita akan membahas banyak hal tentang kanker anak. Dan hari ini saya tidak sendiri tentunya. Saya hari ini ditemani oleh 3 pahlawan kalau saya bilang, ya. Mereka survivor kanker. Dan kita akan berkenal mereka dengan satu persatu, ya, seperti itu. Dan kita mulai dari yang sebelah kanan saya dulu mungkin, ya. Mungkin bisa disampaikan siapa namanya, kemudian kanker yang dialaminya apa, ya. Terus itu umur berapa dan sekarang sudah berapa tahun setelah selesai pengobatan, seperti itu, ya. Mungkin bisa diperkenalkan. Aku nggak sebut nama soalnya nanti nggak surprise, ya. Halo semuanya, namaku Diva. Dulu terkena kanker osteosarkoma di tahun 2012 di umur 13 tahun, lalu di 2018 sempat metas ke paru. Saat ini sudah berapa tahun setelah kemo terakhir? Sejak kemo terakhir kira-kira 7 tahunan. 7 tahunan setelah kemo terakhir, ya. Oke, terima kasih Nadifa. Berikutnya. Halo, perkenalkan aku Rofi Juniandar, biasa dipanggil Rofi. Aku asalnya dari Lebak, Banten, tepatnya di Bayah. Dan aku terkena osteosarkoma di tahun 2009 dan alhamdulillah sekarang sudah selesai pengobatan. Itu 2009 usia berapa tuh, Rofi? SD kelas 6. Kelas 6. Kelas 5 ke kelas 6. Dan posamputasi itu di tahun 2011. Oke, nah sekarang udah berapa tahun setelah kemo terakhir? Terakhir kemoterapi itu 2012, berarti sekarang udah lebih dari 7 tahun ya, Dok, ya? 7 tahun, ya? Iya. Oke, good. Halo semuanya, namaku Timothy Manu Kapoyos. Aku survivor cancer neuroblastoma. Aku berasal dari Kalimantan Timur. Dan untuk gejalanya itu pertama kali di umur 2 tahun dan didiagnosa itu di umur 4 tahun. Sekarang sudah berapa tahun setelah kemo terakhir? Terakhir tuh 2010, jadi sudah 15 tahun. 15 tahun, wow, oke. Ya, jadi kita bisa lihat, Sobat Tanyo sekalian, ya, bahwa satu hal yang terbukti dari apa yang mereka sampaikan bahwa kanker itu dapat disembuhkan. Ya, tapi tentunya semua Sobat Tanyo semua sudah tahu ya bahwa kuncinya adalah apa? Ya, harus ditemukan pada kondisi atau stadium yang awal dan segera diobati, ya. Segera diobati, ikuti semua protokol yang ada, dan ya inilah hasilnya saat ini, ya. Nadifa, Rofi, dan Moti, ya aku panggilnya, ya. Nah, ini sekarang kalian udah selesai semua, ya. Nah sekarang Nadifa ngapain nih setelah selesai kemoterapi, kemudian saya yakin semuanya udah selesai. Nah sekarang lagi ngapain ini? Ya, kalau sekarang kegiatannya lagi sekolah lagi, lanjut S2 di Columbia University di Amerika. Saat ini juga saya sudah punya 1 anak. Wow, kebetulan. Rofi? Oh iya, kegiatan aku setelah ini ya. Kegiatan aku sekarang sih kuliah, tapi alhamdulillah tahun ini 2025 ini udah selesai kuliahnya dengan nilai yang cukup. Dan selain itu juga ya mungkin aktivitas aku selain kuliah, usaha kecil-kecilan bucket di sana di Serang, Banten. Terus ya paling kegiatan sosialisasi tentang cancer juga kayak gitu. Oke. Moti. Nah, Kalau aku sekarang lagi sibuk kuliah di semester 3. semester 3. Iya. Ambil apa di mana? Aku ambil sastra Inggris di UKI. Di UKI. Iya. Wow, oke. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini Nadifa aja bahkan udah menikah, punya anak 1, ya. 1 ya. Baru 1 ya, baru 1 ya. Ya, jadi membuktikan apa? Bahwa setelah sembuh pun itu tidak menjadi penghalang buat anak-anak yang dulunya terkena kanker dan sekarang sudah menginjak dewasa untuk menikah, ya, bahkan punya keluarga, punya anak, ya. Dan kita bisa lihat Nadifa sekarang, ini anaknya lucu, nanti mungkin kita akan syuting sama anaknya juga, ya, seperti itu. Nah, Rofi yang saya tahu dia bisnis bunga nih, ya, laku banget, ya. Kalau mau lihat di Instagramnya, nah, hubungi nomor gue ini, ya. Pesan ke dia, ya, seperti itu. Sambil promosi, nggak apa-apa kan, kayak gitu, ya. Jadi apa?
bukan menjadi kendala bahwa bahkan Nadifa sama Rofi ini mereka mau tidak mau kaki mereka harus diamputasi, ya. Tapi itu tidak menghalangi dari apa istilahnya untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan, ya. Rofi sekarang udah baru lulus dan mungkin dia mau melanjutkan usahanya ya, yang sudah dia rintis bahkan pada saat dia masih mahasiswa dia udah merintis pekerjaan itu ya sampai sekarang ya, semoga berkembang terus ya Rofi ya. Dan Moti ini ya kita tunggu kiprahnya setelah nanti dia lulus nih ya, sekolahnya sekarang semester 3 ya. Dari rencana berapa semester? 8? Iya. Oke, ya kita doakan supaya Moti lulus dan Moti juga bisa mengejar cita-citanya. Sastra Inggris, itu banyak lah yang nanti dikerjain ya. Nah, buat Nadifa sama Rofi nih, yang mungkin sudah selesai ya, sudah mengenyam lah dunia pekerjaan seperti itu. Ada kendala nggak pada saat kalian selesai sekolah ya kan? Nah, ada kendala nggak kira-kira untuk melanjutkan sekolah, untuk bekerja mungkin atau apa? Boleh cerita nggak kira-kira? Ada masalah nggak? Atau kalau nggak ada masalah ya nggak apa-apa, kita bersyukur gitu ya. Tapi kita mau menunjukkan kepada teman-teman Sobat Anyo semua di luar sana yang mungkin masih berjuang ya. Jadi supaya mereka oh ternyata aku bisa loh. Nah gitu, itu sebenarnya yang kita gali di sini. Nah mungkin Nadifa bisa cerita. Ada masalah nggak ketika mungkin Nadifa mau sekolah atau mau kerja atau mau apa? Bisa share mungkin. Iya, jadi kalau dari kasus aku, memang aku lulus kuliah langsung menikah. Jadi waktu itu kuliahnya di bidang apa waktu itu? Aku di ilmu gizi. Ilmu gizi, oke. Pas banget langsung menikah, terus belum sempat mencari kerja yang benar-benar cari kerja karena memang harus ikut suami. Terus makanya memutuskan untuk ikut lanjut S2 karena suami udah duluan S2 gitu. Jadi belum sempat mengalami masa mencari pekerjaan yang emang aku juga tahu sangat sulit itu. Jadi mungkin kalau aku lebih ke dulu aku nggak pernah bermimpi untuk lanjut sekolah tinggi loh. Karena ya dulu kan aku juga dikenanya di SMP. Jadi aku bukan orang yang tipe dreamer gitu. Sampai aku ketemu suamiku yang memang dia sangat pemimpi yang sangat besar gitu. Jadi kayak menurutku penting juga ternyata untuk punya support system yang bisa dukung kita semaksimal mungkin gitu, dan ternyata kita bisa gitu untuk ngelakuin hal yang seperti orang-orang yang bukan penyintas kanker lakukan. Dan menurutku justru nggak ada yang berbeda di antara kami penyintas kanker dan orang-orang yang tidak terkena kanker gitu. Iya. Nah, waktu daftar sekolah apa segala ada masalah nggak? Kalau dari aku sendiri tidak menemukan masalah yang berkaitan dengan kankernya ya. Jadi mungkin lebih ke proses yang ada di dalamnya itu sih yang kayak mesti harus lebih riset lebih dalam lagi terkait apa yang mau kita lanjutin S2-nya seperti itu. Tapi kalau untuk tentang penyakit yang aku derita itu nggak ada hubungannya sama sekali terkait kesulitannya. Waktu di Amerika kan, Diva sekolah di Amerika ya. Nah, bagaimana sih kalau di Amerika tuh menerima orang-orang seperti ya itu tadi ya, penyintas kanker itu seperti apa sih? Bisa cerita nggak? Aku kurang terlalu tahu karena aku belum bekerja ya dok ya. Tapi kalau untuk kuliah nggak ada kalau di Amerika itu kan lebih karena aku disabilitas, jadi lebih banyak akomodasi yang bisa kita dapetin dari seperti kayak misal kalau misal akomodasi untuk disabilitas mental atau ya yang seperti itu kita minta deadline tugasnya diperpanjang, lalu juga ujiannya juga mungkin kalau memang butuh waktu yang lebih lama bisa diminta seperti itu. Kalau untuk housing juga sebenarnya bisa aja, kalau misal kita kayak disabilitas nih bisa diprioritaskan untuk mendapatkan housing di kampus seperti itu. Oh, oke. Ini kenapa saya tanyakan nih, dan itu menarik sekali mungkin buat negara kita bisa mencontoh mungkin seperti itu. Soalnya Nadifa pernah kirim surat sama saya untuk bikinin apa istilahnya tuh, surat
pernyataan bahwa Nadifa di disabilitas, kakinya diamputasi. Itu untuk apa waktu itu? Kalau itu justru untuk ke pemerintahan sih, jadi untuk naik KRL-nya itu bisa dapat diskon setengah harga untuk disabilitas gitu. Oke. Jadi lebih ke pemerintah sananya. Ya, jadi saya ingat banget tuh, Nadifa kirim PDF ya waktu itu ya. Jadi saya isi bahwa saya memang dokternya Nadifa memang terkena kanker osteosarkoma waktu itu ya. Dan artinya pemerintah perlu untuk mendukung penyintas-penyintas kanker yang mungkin ya itu tadi ya, mungkin karena osteosarkomanya makanya harus diamputasi, kemudian untuk public transport aja sampai dipikirkan, bahkan mau kuliah aja nih dosennya yang mikirin gitu ya, wah ini soalnya mungkin terhambat kali ya untuk ngejar apa istilahnya, cari data dan lain sebagainya, dan banyak sekali hal-hal yang membantu saya bukannya mengatakan meringankan ya, karena saya bilang sih sebenarnya sama aja tuh, cuman difasilitasi supaya dengan kondisi yang ada kita terbantu demikian ya. Jadi bukan mengasihani ya, benar ya, tepatnya seperti itu benar ya. Jadi mengakomodasi atas keterbatasan yang terjadi, benar ya. Betul. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita mengasihani ya, seperti itu. Jadi ya inilah mungkin satu hal yang banyak yang mungkin bisa kita pelajari dari apa yang Nadifa alami di luar negeri. Nah, Rofi sendiri nih sekarang, ya kan? Apa yang terjadi waktu kuliah? Apa kok diburu-buru atau kok yang lama-lamain? Kebetulan memang kalau di kampus aku sama Kak, mungkin ya dosen-dosennya itu tuh bisa memaklumi setiap mahasiswa yang di kelas itu. Mungkin yang nggak cuman aku aja gitu, karena kan memang aku di kampus juga ngambilnya kelas karyawan. Jadi ya masih bisa mentoleransi mahasiswanya gitu untuk ya mungkin secara tidak langsung dosen-dosen juga tidak mau memberatkan mahasiswanya gitu, tapi tetap mendidik gitu Dok. Sebenarnya nggak terlalu ini gitu, kayak misalkan kan mungkin di kampus aku kan nggak ada lift gitu ya di kelas aku, jadi misalkan harus naik tangga ya, mungkin kalau dosen yang belum pernah ketemu aku mungkin mereka ini nomor Rofifah kok telat gitu, tapi pas setelah tahu ya udah nggak apa-apa, tapi mungkin next time-nya kalau bisa gitu kan, mungkin setengah jam sebelumnya sudah standby di kampus gitu. Jadi kan ya mungkin bisa mempertimbangkan kalau misalkan naik tangga ke lantai 3 itu mungkin perkiraan tuh harus berapa menit gitu nyampenya, yang penting kan nggak bisa telat. Ya gitu sih Dok, ya akhirnya ya mungkin balik lagi ke diri aku kalau untuk masalah kedisiplinan waktu gitu ya. Ya mungkin berarti harus kesadaran dari diri akunya juga gitu, yang gimana caranya aku tetap masuk tanpa harus telat gitu. Kalau misalkan untuk tugas sih ya alhamdulillah gitu Dok, nggak memberatkan ke diri aku gitu ya, aku juga masih bisa menyelesaikan itu gitu, tugas-tugas yang dari kampus gitu kalau misalkan untuk di perkuliahan. Oke. Gitu, kalau naik kendaraan umum, soalnya Rofi ini tinggalnya di Pandeglang nih, bener ya? Serang Dok. Serang. Aslinya. Nggak, kamu sekarang domisili sekarang di Serang. Di Serang, Banten ya. Yang saya tahu kamu juga naik KRL juga gitu ya? Naik Maxim, transportasi umum motor kayak gitu Dok. Oh, enggak, tapi kalau misalnya kamu harus ke Jakarta? Iya naik KRL, juga, naik kereta, kadang naik bis, kendaraan. Itu kamu kasih tempat duduk nggak? Dikasih sih Dok, alhamdulillah. Tapi sempat ada itu satu momen. Kamu pakai kruk ya? Iya. Seperti itu, kamu nggak ada masalah tuh naik KRL pakai kruk? Enggak sih Dok, karena ya alhamdulillah sih salah satu transportasi ternyaman menurut aku tuh salah satunya KRL. Gitu ya? Iya, karena memang satpamnya juga kadang ya mereka tuh siget gitu ngelihat yang mungkin ada yang pakai tongkat gitu, kadang sering kayak tadi kan aku ke yayasan juga kesini selalu ditawarin gitu, kayak tadi tuh di stasiun Rangkas, di stasiun Tanah Abang, Mbak mau pakai kursi roda enggak gitu, nanti turunnya di mana, aku bilang di Tanah Abang, nanti mau dibantuin disediain kursi roda, aku bilang nggak usah, aku bilang gitu, karena ya masih bisa pakai tongkat sendiri nggak apa-apa gitu ya, paling pihak satpamnya itu tuh kalau aku lagi bawa jinjingan tuh suka dibantuin gitu Dok, kadang juga kan aku suka bawa koper dibantuin kayak gitu sih. Mungkin secara transportasi umum ya menurut aku pribadi gitu ya nggak terlalu repot sih Dok, apalagi kan fasilitas khusus untuk difabelnya juga kan sekarang udah mumpuni ya Dok ya, kayak misalkan kayak udah ada lift gitu ya Dok ya yang buat difabel, stasiunnya itu ya. Iya. Oke, jadi aku aman ya. Jadi kalau dari Rofi ini saya belajar bahwa
Rofi ini nggak mau dikasihani. Jadi harus kembali lagi kepada diri Rofi sendiri gitu ya. Kalau ya naik ke atas 30 menit gitu ya. Jadi akhirnya kita sendiri yang harus mengatur diri kita, jangan sampai kita jadi apa istilahnya ya. Jadi akhirnya kesannya jadi minta dikasih. Ini kan saya kaki saya nggak bisa, cuma satu nih, lama susah gitu ya. Tapi justru kita yang tahu diri, yang ya kita yang ngatur segalanya untuk supaya ya kita bisa sama dengan yang lain, seperti itu kalau aku nangkep ya. Jadi ya itulah dua orang berbeda dengan pembelajaran yang berbeda kalau saya lihat ya, dari walaupun penyakitnya sama seperti itu ya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi kepada diri kita, kita tidak ingin dikasihani, tapi kita juga mesti istilahnya tanda kutip tahu diri juga gitu ya. Ya, untuk kita tetap bisa melakukan apa yang memang ditugaskan. Itu risikonya memang seperti itu ya, tapi kita lihat semangat dari keduanya. Nah sekarang Moti nih, ini dia neuroblastoma, dia tidak osteosarkoma. Dan kalau kita lihat matanya Moti salah satu matanya adalah protesa ya, karena neuroblastomanya kebetulan mengenai bola matanya, sehingga bola matanya tidak dapat kita selamatkan, untuk akhirnya harus kita operasi pengangkatan, dan akhirnya sekarang Moti mendapatkan protesa mata yang bisa dibilang baik sekarang. Jadi kalau kita lihat sekilas nggak ketahuan nih bahwa salah satunya adalah mata palsu ya, seperti itu. Nah waktu pertama kali masuk kuliah apa yang terjadi tuh? Orang pada bingung nih, matanya kok gini gitu atau gimana? Teman-teman udah tahu kok matamu satu itu protesa? Sudah tahu. Udah tahu ya? Iya. Terus bagaimana tuh komentar mereka? Komentarnya, tapi sebenarnya mereka kayak nggak ada yang pernah nanyain gitu, nanya juga, kayak ya? tahu sendiri. Baru mungkin ada lah emang beberapa yang nanya yang gitu. Deket kali ya? Iya, ditanya matanya kenapa, jadi ku jelasin dulu pas kecil sempat kena kanker gitu. Okay. Baru ku jelasin kapan tuh namanya neuroblastoma gitu. Tapi puji Tuhan selama kuliah ini nggak ada yang pernah macam-macam atau apa gitu. Semuanya teman-temanku pada baik, semuanya care. Bahkan mereka yang datang duluan ke aku gitu. Gitu ya? Iya. Padahal kamu aslinya nggak minta untuk dikasihani juga dengan kondisimu enggak. itu ya. Tapi teman-teman yang merasa ya peduli dengan kamu seperti itu ya. Iya. Dosen-dosenmu gimana? Dosen-dosen juga pada baik-baik. Mereka semua pada tahu juga kalau aku ini. Mereka tahunya gimana sih? Karena mereka nanya atau kamu yang kasih tahu? Akrab sama dekanku ya dok. Jadi mungkin dekan tuh sudah dikasih tahu juga infonya tentang riwayat aku cancer gitu. Jadi mungkin dia pas rapat atau apa gitu, dia sudah pada kasih tahu juga informasi ini ke semua dosen-dosen di fakultasku gitu dok. Kamu ada dapat apa istilahnya suatu pelayanan khusus nggak? Karena dia kan itu kanker nih, jadi dia mesti spesial nih gitu. Ada gitu nggak? Atau sama aja? Sejauh ini sama aja sih. Sama aja ya. Dan kamu rasakan berat nggak kuliah dengan kondisimu sekarang seperti ini? Kalau untuk kondisi seperti ini sih nggak ada beratnya, tapi untuk ya jalan kuliah memang pasti berat tuh. Ya. Semua materi apa semua. Semua berat itu. Tapi puji Tuhan sejauh ini aku masih bisa lewati. Iya. Lewati semua tanpa ada gangguan yang berarti dari teman-teman, dosen, apa semua itu ya? Iya. Oke, ya kita bersyukur ya bahwa ya kalau dilihat ya Indonesia, kalau kita lihat memang fasilitas-fasilitas umum sudah mulai mendukung nih untuk hal-hal bersifat disabilitas ya. Sekarang udah ada lift untuk menuju ke peron kereta ya, seperti itu. Dan ya saya lihat sekarang sudah lebih manusiawi kalau bisa dibilang demikian ya. Dan tentu kita harus belajar juga ya. Kita bersyukur ada Nadifa yang punya pengalaman di Amerika gitu ya, bahwa ya lumayan sih dapat diskon ya itu kemana-mana ya. Saya ingat banget tuh saya masih simpen tuh kertas itumu, karena aku foto kemudian kirim lagi ke kamu ya. Tapi dapat ya, diskonnya dapat ya. Seperti itu ya. Jadi ya itulah, jadi penyintas bukan suatu halangan bagi anak-anak ini untuk tetap bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan ya, seperti itu ya. Ya, jadi Sobat Anju sekalian, dari pembicaraan ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari ketiga teman-teman kita ini ya. Dan mungkin ada satu hal yang mungkin
perlu dipertanyakan juga untuk bisa memperoleh pendidikan sampai ke Amerika, soalnya ini Nadifa kan bisa sampai Amerika ya. Itu apa tuh istilahnya, ngelamar sendiri atau apa sehingga kok bisa belajar di sana? Kenapa saya tanyakan? Saya yakin di luar sana Sobat Anyo ada yang pingin aku pingin sekolah di Amerika juga dong gitu kan. Nah ini apa kiatnya nih kok bisa sampai, nggak tahu Rofi mungkin nanti mau buka cabang bunga ya di Amerika kali ya. Amin. Yuk, mungkin Liva bisa share. Iya, kalau aku bisa ke Amerika karena aku dapat beasiswa dari LPDP. Oke. Itu beasiswa yang nggak susah itu untuk mendapatkan LPDP di susah. Okay. Cuman untuk karena aku sebagai seorang disabilitas ada jalur khusus disabilitas yang gitu. bisa kita daftar lewat situ. Jadi nggak perlu lewat jalur umum yang sangat ketat. Nah itu mungkin Sobat Anyo banyak yang belum tahu tuh ternyata ya kayaknya ya. Jadi kesannya, aduh kayaknya aku nggak bisa nih karena aku begini mungkin gitu ya. Tapi ternyata ada ya. Ada jalur disabilitas fisik maupun mental bahkan. Jadi disabilitas mental pun juga bisa dapat LPDP. Wow, oke. Gitu. Ya, jadi untuk dapat LPDP tentunya kita harus daftar sendiri, maksudnya harus cari infonya di webnya, semua jelas di sana. Kalau emang kita mau cari tahu, kita pasti bisa untuk daftar. Dan menurutku itu perlu juga sih dari kitanya untuk mau dulu untuk lanjut sekolah gitu ya. Jadi bisa karena informasi itu sekarang kan gampang banget ya diaksesnya. Jadi sebenarnya kalau selama kita mau, kita bisa daftar, karena menurutku benefit dari LPDP juga cukup baik ya untuk disabilitas, karena setelah kita dapatkan beasiswa disabilitas, kita berangkat ke negara yang kita tuju ataupun di dalam negeri, kita bisa membawa pendamping untuk disabilitasnya. Jadi kita bisa bawa satu orang, diizinkan untuk bawa satu pendamping, dan pendamping tersebut akan diberikan juga living allowance 25% dari living allowance kita gitu. Jadi sangat membantu banget untuk sebagai kita, kalau misalkan kitanya emang butuh bantuan dalam keseharian kan ya. Jadi itu memang sangat membantu banget, karena kan kita udah sibuk dengan kuliah, nanti harus di rumahnya seperti apa. Itu kalau memang ada yang bisa membantu dan memang diberi living allowance, itu jadi sangat membantu banget sekali gitu. Ya. Nah syarat-syaratnya itu apakah sama dengan yang jalur biasa atau untuk kekhususannya apa? Ya, bedanya adalah, jadi kalau di umum itu ada tiga part, administrasi, terus skolastik dan wawancara. Nah kalau disabilitas dan beberapa jalur khusus lain, yang tes skolastiknya harus sudah dihilangkan. Jadi kita hanya administrasi dan wawancara. Itu juga sangat membantu lagi, karena tes skolastik kan kita perlu belajar lebih dalam untuk menjalankan tesnya, dan ya jadi menurutku sangat bisa dilakukan. Jadi untuk teman-teman yang disabilitas sangat kalau kita mau, kita bisa dan negara juga udah memprovide itu gitu. Ya, jadi manfaatkan apa yang negara sudah siapkan gitu, teman-teman, sobat-sobat Anyo sekalian ya. Dan terbukti suami Nadifa udah lulus ya. Sudah lulus. Ambil apa beliau? Social Organizational Psychology. Jadi kayak ya itulah ya. Tapi kita bisa lihat karena suaminya Nadifa juga disabilitas ya. Suami Nadifa juga diamputasi, tapi bukan karena kanker, tapi karena kecelakaan. Dan justru karena beliau lah, Nadifa juga akhirnya berangkat ke sana dan tergerak hatinya untuk sekolah lagi ya, dan merasakan manfaat dari LPDP yang selama ini. Mungkin kita sekarang dengar ya, sobat aja mungkin berpikir, wah aku kayaknya nggak layak deh, kan katanya susah ya kayaknya untuk orang normal. Nah hari ini kita belajar dari Nadifa bahwa ternyata justru pemerintah melalui program LPDP ini juga memikirkan ya orang-orang dengan disabilitas seperti Nadifa, Rofi mendengar ini mau ke Amerika nggak? Insya Allah ya. Belajar bahasa Inggris dulu deh. Oh iya benar. Belajarnya sama Moti kali ya. Jadi Moti lulus habis itu ngajar ya. Seperti itu. Tapi ya itu tadi ya, bahwa tanpa disadari atau mungkin karena kita mungkin kurang cari informasi juga ya, bahwa ternyata tanpa disadari pemerintah juga sudah memfasilitasi hal itu, dan semoga program ini tetap bisa berlangsung terus ya, supaya
sobat-sobat Anyo sekalian, ya tidak putus asa, tetap semangat karena pintu itu terbuka lebar buat kalian untuk bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Benar ya? Ya, jadi tadi kita bisa lihat ya bagaimana perjuangan Nadifa selama di luar sana dengan segala hal yang mungkin baru kita ketahui bersama seperti itu ya. Nah, buat Rofi sama Moti nih ya, sekarang udah selesai, sekarang mau jualan bunga, cita-citanya jualan bunga aja atau mau apa nih? Mau LPDP atau mau LPDP di nasional atau mau jadi tukang bunga aja nih? Sebenarnya cita-citaku apa ya? Makin dewasa yang tuh. Aku tahu kayaknya... satu hal dari podcast yang terakhir adalah kamu pingin buka apa? Jadi pengusaha. Ya, pengusaha bunga kan. Nah, terus gimana tuh? Apa yang sudah kau lakukan? Soalnya Rofi ini marketing nih ya. Iya, aku pengen yang membuka lapangan pekerjaan. Wow, kayaknya cita-cita aku cocoknya itu aja deh. Udah itu aja. Karena kayaknya makin dewasa tuh kalau ditanya cita-cita aku malah bingung gitu. Bener nggak sih Kak? Ya. Aku harus validasi banget ya nih. Butuh validasi banget. Merasa masih belum tercapai nih. Yang belum tercapai. Kan udah buka usaha nih, ya, udah kuliah, lulus nih. And then what? Yang belum tercapai sebenarnya bisa mandiri untuk membesarkan usaha aku sih dok, karena aku karena aku pengen lagi bener-bener fokus banget ke usaha aku gitu. Gimana caranya aku bisa punya toko dengan plang RJ di pinggir jalan, dan mungkin aku juga bisa ya walaupun masih UMKM juga, tapi masih bisa bantu kiri kanan aku untuk ayo kerja bareng, maksudnya bantu aku gitu di toko aku gitu tuh sih dok, kayak gitu. Terus ya kalau bisa punya cabang di seluruh Indonesia gitu kan. Dan luar negeri. Cita-citanya tinggi banget ya. Enggak lah. Gitu. Amin, tapi amin. Kan? Gitu ya. sih dok. Jadi buat para investor, jadi ya semoga dia mendengar ya Rofi. Amin. Bisa. Ya siapa tahu ada yang tergerak, saya nggak tahu deh. Ya, apapun bisa terjadi ya. Amin. Tapi emang aku juga sudah ada keinginan untuk S2 sih dok. Tapi mungkin enggak saat ini gitu. Karena ya aku pengen coba fokus ke satu dulu gitu. Karena kan alhamdulillah aku sudah selesai untuk menyelesaikan S1 gitu. Dan aku juga sekarang ini tuh pengen fokus dulu ke usaha aku gitu. Terus ya kalau ada kesempatan, ada waktunya gitu. Dan aku juga masih dikasih kesehatan gitu ya dok ya. Insya Allah aku juga pengen melanjutkan S2 gitu. Tapi di mananya mungkin aku juga belum tahu dok. Tapi ya ada keinginan untuk lanjut S2. Ya, kita doakan supaya apa yang Rofi cita-citakan, inginkan tercapai ya. Amin. Amin ya Allah. Moti? Oh, Moti ini kalau di kampus aktifnya apa aja nih? Kalau untuk sekarang nih, aku aktifnya di main teater gitu. Oh ya? Iya. Terus pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia sih. Oh, bahasa Indonesia. Kapan tuh di bulan Mei kita sempat main juga di UKI Kapan Teater gitu. Oh. Dan di bulan Desember tahun lalu kalau nggak salah sempat nampil juga. Oke. Dan kesibukan sekarang tuh sama ini, aku ada kayak eskul dance gitu di kampus. Dance. Jadi ya. Oke. Jadi sekarang aku sibuk buat dance, baru tuh kapan juga sempat gabung di organisasi mahasiswa gitu. Jadi aku masuknya di bagian desain PDD gitu. Jadi buat desain, buat edit video, apa semua seperti itu. Oh gitu? Iya. Oh berarti bisa tolong Anyo loh ya, bantu Anyo ya. Sutradara aja kan ya, pasti kamu akan dipanggil terus dengan gitu ya. Luar biasa. Nanti juga di bulan November atau Desember aku lupa. Di tanggal berapa itu kita bakal nampil juga teater, dan di situ aku juga masuk di bagian PDD juga buat desainnya. Wow, cool. Ya, jadi buat para produser film di luar sana ya, kita punya calon bintang di sini. Jadi ya siapa tahu butuh pemain, nah ini bener ya, The Moti seperti itu ya. Jadi ya itulah yang kita pelajari dari teman-teman kita bertiga ini, bahwa kanker bukan akhir dari segalanya, ya. Nah itu makanya di akhir ini aku mau bertanya sama kalian, apa makna kanker bagi diri kalian sih?
Makna kanker, apa ya? Menurutku mungkin kanker sebagai jalan hidupku juga sih, Dok. Karena seperti ya kayak karena aku ketemu suamiku juga karena apa ya? Karena aku diamputasi gitu. Karena kami ketemunya di klub basket kursi roda. Jadi mungkin kalau aku pun nggak amputasi, aku nggak akan ketemu suamiku gitu juga. Karena aku bisa dapat banyak banget juga sih dari kanker ini, kayak apa ya, mungkin banyak banget juga kesakitan dan ketidakenakan yang aku rasain. Tapi di balik itu juga aku bisa memaknai hidup dengan lebih baik gitu menurutku. Lebih menghargai hidup, terus lebih bisa berempati terhadap semua hal-hal kecil. Mungkin itu sih. Mungkin aku juga sama ya Kak, karena apalagi kita juga pengidap kanker yang sama ya dengan post-amputasi ya. Aku juga memaknai kanker itu tuh sebuah pembelajaran, sudut pandang tentang kehidupan ya, tentang problematik yang ada di dalam hidup kita masing-masing gitu ya Kak, cara memandangnya bagaimana. Terus ya sebagai pendewasaan diri. Kalau dari aku sih makna dari kanker tuh ya mungkin sama ya. Kamu sama. Gue boleh nyontek. Ya tentang makna dari sebuah kehidupan itu seperti apa, dari setiap perjalanan yang aku jalani, bahwa semua itu tuh punya maknanya sendiri, sampai aku di titik yang seperti ini sekarang sudah bisa berkuliah. Kamu nyesel nggak kena kanker? Enggak sih Dok, karena menurutku apa yang aku dapatin emang ya ini tujuan dari Tuhan, dan itu punya maknanya tersendiri tuh di hidupku Dok. Rofi, Nadifa, nyesel nggak kena kanker? Enggak. Karena aku tuh selalu apa ya, percaya dan meyakini dalam hati bahwa apapun yang terjadi dalam hidup aku, kesedihan, tangisan itu tuh atau penderitaan gitu ya Dok, aku selalu percaya dan selalu meyakini ke depannya pasti akan ada di mana hari yang cerah, pasti akan ada di mana titik aku berada di titik puncak ya, intinya gitu Dok. Tadi dulu aduh pengen nangis. Ya aku selalu yakin gitu Dok, apapun yang terjadi dalam hidup aku itu tuh pasti ke depannya akan ada sesuatu hal yang indah. Nikmati, aku jalani, dan aku yakini. Tidak pernah berpikir bahwa aku menyesal, dan aku juga tidak pernah suuzon kepada yang menciptakan aku. Karena apapun itu atas dasar ketetapannya, dan ya semua juga akan balik lagi ke yang menciptakan ya Kak. Jadi ya aku sebagai manusia hanya bisa mampu menjalani, berikhtiar setiap harinya. Kami itu kan kebanyakan kena kanker di usia yang masih cukup kecil banget gitu ya. Aku mungkin paling besar karena aku dapetnya kena kanker pas SMP. Tapi mungkin yang aku bisa dapat adalah kita dipaksa dewasa lebih cepat daripada anak-anak seusia kita saat itu. Dan mungkin juga karena itu kita bisa apa ya, lebih memaknai hidup dengan baik gitu. Karena kan ya di saat itu kita mungkin kayak karena justru masih kecil, jadi mikirnya masih sangat anak kecil yang lugu, jadi kayak masih apa ini cuman sakit biasa doang. Mungkin nanti aku juga dulu mikirnya kayak nggak apa-apa nanti diamputasi tinggal pakai kaki palsu gitu. Padahal kan sebenarnya setelah kita jalanin dan mulai ada pendewasaan yang lebih lama gitu ya, jadi baru bisa memaknai kayak oh mungkin aku dulu kena kanker di usia kecil karena mungkin kalau sekarang udah baru kena akan lebih susah penerimaan dirinya mungkin ya Dok. Ya, jadi sobat tanya sekalian, itu yang selalu saya sampaikan kepada orang tua ya. Biasanya orang tua selalu bertanya biasanya, Dok kenapa harus anakku yang kena kanker? Seperti itu. Dan saya selalu jawab, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan tengah merencanakan sesuatu yang indah buat ibu dan anak ibu. Indahnya di mana saya nggak tahu. Karena apa? Ya karena itu tadi kan, kalian harus menjalani kemo. Dan aku melihat bagaimana kalian di kemo itu seperti apa. Aku sementara ini posisiku hanya sebagai orang yang memberikan kemo, tapi aku tidak merasakan
apa yang kalian rasakan, kecuali kalian menceritakannya. Tapi menceritakan pun juga aku tidak merasakannya ya, seperti itu. Dan aku selalu bilang bahwa aku nggak tahu, tapi satu hal yang aku tahu bahwa Tuhan tengah merencanakan sesuatu yang indah. Dan hari ini kita bisa melihat inilah yang keindahan yang Tuhan berikan kepada mereka bertiga pada hari ini yang kita saksikan bersama-sama ya. Inilah maksud Tuhan, kanker yang harus mereka alami. Tidak yang dia, kalau seorang anak terkena kanker, itu yang kena kanker itu tidak hanya anaknya saja, satu keluarga merasakan, ya kan, benar ya, papa, mama, kakak, adik. Karena apa? Karena papa, mama harus ngurus kalian, adik kalian atau kakak kalian jadi nggak jadi perhatian seperti itu. Itu semua pasti akan terpengaruh, ya. Tapi kita belajar dari Nadifa, Rofi, Moti, bahwa inilah yang Tuhan rencanakan. Inilah hal terindah yang Tuhan rencanakan buat mereka di balik kanker yang mereka idap sejak mereka berusia masih kecil. Dan semoga apa yang kita dengarkan dari mereka bertiga ini menjadi pembelajaran buat kita sobat-sobat Anyo di luar sana ya, bahwa kanker bukan akhir dari segalanya ya. Tetap semangat, karena yakinlah dari apa yang telah mereka ceritakan, kalian juga bisa sama seperti mereka mencapai apa yang apa yang ingin kalian capai itu pasti akan tercapai ya. Oleh karena itu saya Setiawan Teguh Teru pada saat ini mengucapkan sampai jumpa.